Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para subscriber, para penonton di dunia YouTube. Ya, saya mau bercerita ya. Sekarang tanggal 11 Mei 2024. Ya, ini saya mau bercerita tentang scanner Zodiac M100 Pro yang sudah saya beli. Berarti sekitar 2 tahun pemakaian. Saya pakai alat ini sudah sekitar 2 tahunan ya. Untuk kendala sih alhamdulillah sampai saat ini tidak ada ya. Alhamdulillah sudah aman karena saya memakai kabel yang original ini. Ini beda paket, beda satu wadah dengan scanner saya beli sendiri kabelnya. Yang ini untuk Yamaha ini kabel original. Ini seperti ini yang Yamaha. Kalau yang ini untuk Honda dan Vespa. Ya, alasan saya memilih kabel original yang dijual terpisah dengan scanner ya untuk meminim kerusakan yang terjadi di scanner ini. Kemudian untuk kekurangan tetap jelas ada ya. Untuk scanner yang seharga 2 jutaan ini tetap pasti ada kekurangan. Yang pasti salah satunya itu untuk motor generasi Euro 5 ya. Generasi Euro 5 seperti PCX 160, NMAX New itu bisa membaca data, bisa, cuma responnya itu lambat ya, nggak tahu kenapa ya, mungkin softwarenya yang ada di dalam alat ini belum support mungkin ya. Untuk mobil kemarin saya juga udah pernah nyoba ya, salah satu mobil bisa untuk membaca data bisa, cuma pergerakannya itu kurang cepat yang jelas mungkin ya softwarenya belum support ya. Tapi untuk motor-motor yang generasi lama, yang injeksi generasi lama itu sih enak dipakai, enak ya. Misal contoh kayak ini yang sedang saya servis ini, Vario injeksi, terus kemudian ada itu lagi yang Speed injeksi generasi lama, enak sebenarnya ya. Rata-rata juga motor yang di sini yang masuk ke bengkel juga motornya motor generasi Honda lama sih ya, dan generasi Yamaha lama. Jadi sesuai dengan apa yang sering saya kerjakan di keseharian di bengkel ini. Untuk worth it atau tidaknya ya menurut saya sih lumayan worth it ya. Soalnya scanner ini menurut saya lumayan sih buat mempercepat pekerjaan kita supaya cepat selesai. Lumayan worth it lah. Harganya pun ya lumayan. Kalau sekarang mungkin ya nggak nyampe 2 juta ya, mungkin dapat lah ya. Jadi ini kelanjutan video yang dulu ya, yang sekitar 1 tahunan itu aku pernah buat video tentang keresahan saya ini pada scanner ini. Jadi dulu pernah ada trouble
di sektor kabel ini. Nah, kalau yang ini itu kabel yang satu paket dengan si scannernya ini. Jadi dulu itu pas aku beli scanner itu udah dikasih semua kabel universal itu. Nah, kemudian setelah pemakaian kurang lebih hampir 1 tahun itu ada masalah sedikit, membacanya itu kurang cepat, pergerakan si scannernya ini juga lambat. Terus saya iseng lah, apa mungkin dari kabelnya itu. Kemudian saya bongkar, ternyata kabelnya pun ini kan kecil ya. Di video sebelumnya itu pernah saya bikinkan, itu kabelnya itu kecil banget, beda dengan yang ini. Kalau ini kan kabelnya yang original ini besar, tahan panas, jadi nggak ada shortcut yang masuk ke scanner untuk meminim kerusakan pada si scanner itu. Mau buat blayar sambil di scan ya sudah tenang. Ya begitulah cerita saya tentang scanner Zodiac M100 Pro setelah pemakaian 2 tahun. Alhamdulillah, untuk motor sebelum generasi Euro 5 ya worth it lah. Lumayan bisa mempermudah dalam menyelesaikan setiap permasalahan penyakit di motor injeksi. Untuk generasi ke Euro 5 ke atas kan masih jarang, menurut saya itu masih jarang penyakit-penyakit yang ekstrim kayak gitu, yang susah diselesaikan itu masih jarang saya temui. Karena itu kan generasi baru muncul ya, wajar lah, belum muncul kerusakan yang sudah banyak kerusakan kan motor-motor yang awal keluar itu injeksi, berarti 2014 sampai 2019 yang generasi yang lama itu, terutama ya Honda ya, Yamaha ya ada, cuma nggak semua Yamaha itu rusaknya parah-parah kayak gitu. Dan tanpa scanner pun sebenarnya bisa kita menyelesaikan masalah di motor ini yang sudah sistem injeksi. Sebenarnya bisa, cuma kan keuntungannya kita kan bisa bermain data. Jadi semisal teman-teman kalau ketemu dengan salah satu konsumen, sebagai contoh misal ada terjadi error di pembacaan data sensor TPS ya, misal contoh ya, yang sering terjadi kan di motor Honda itu. Kalau orang awam konsumen yang nggak tahu mesin, nggak tahu kelistrikan kan kita ngejelasinnya susah kalau nggak pakai scanner, kalau nggak pakai data. Soalnya kan kerusakan setiap sensor itu kan bisa kita jelaskan dengan hanya dengan data. Kalau dengan wujud fisik si spare partnya itu kan nggak ada bedanya gitu. Yang baru sama yang rusak itu nggak ada yang bedanya. Cuma kalau kita bermain dengan data, kita menjelaskan ke konsumen itu enak. Misal, Pak, ini contoh ya, Pak, ini sensor TPS-nya rusak loh. Penyakitnya berbet, atau mungkin digas itu langsung hilang, nggak ada tenaga, langsung ngempos kayak gitu. Nah, kemudian kadang ada sih yang konsumen, loh kok bisanya, terus misal si konsumen tanya rusaknya gimana, kok bisa rusak gitu, terus minta bukti kerusakan kalau memang itu si spare part benar-benar rusak ya gitu. Lah kalau kita nggak punya scanner, kita kan susah ngejelasinnya. Oh ini kayak gitu Pak, udah mungkin masa
masa pemakaian si spare part udah lama gitu. Lah kan nggak kebanyakan semua konsumen itu percaya dengan alasan seperti itu. Kalau kita punya data kan enak. Kalau kita punya data itu enak sekali. Misal Pak, ini sensor TPS-nya udah rusak. Harusnya kan tegangan minimal itu 0,500 ya, 0,500 volt. Ini nggak mencapai target angka itu gitu. Makanya ada trouble, merebet lah atau apalah gitu. Terus di sektor sensor lain pun ya kita bisa menjelaskan dengan data gitu. Selain punya scanner sih yang paling penting setiap kali kita sebelum memakai, yang penting ya itu harus punya data parameter. Jadi ketika kita membaca data, kita punya target sasaran, misal sensor ini harus di angka sekian, sensor ini harus di angka sekian volt gitu. Jadinya kita tidak salah analisa dan tidak salah mengganti spare part kayak gitu. Sebenarnya worth it sih, lumayan. Ini di angka 2 jutaan sudah dapat scanner ya, lumayan sih ya. Kira-kira buat ngembaliin modal ya, modal 2 tahun ya, satu harinya 20.000 ya bisa lah. Tinggal kita nanti main di manajemennya gimana untuk persaingan harga servis. Untuk keawetan ya lumayan awet sih ya. Ya mungkin seperti itu dulu cerita saya tentang pemakaian Zodiac M100 Pro selama 2 tahun. Nanti kalau saya punya ide konten lain, saya pasti bikinkan ya. Nanti saya upload lagi ke YouTube saya. Jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman ya, biar saya lebih semangat bikin konten-kontennya ya. Maklum ya, saya itu nyambi kerja di bengkel, jadi kurang aktif, kurang begitu sering ini bikin konten-konten video tentang seperti ini. Untuk tema konten selanjutnya bisa ini teman-teman tulis saja di kolom komentar, nanti saya bikinkan video sesuai request permintaan teman-teman ya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe biar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih, sehat selalu buat kita semuanya, berkah semuanya, segalanya selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.